Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhwan dan juga para jamaah sekalian, aparatur pemerintah baik sivil maupun militer, serta ibu-ibu dan bapak-bapak yang sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini mencurahkan ridho, rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan berkah pengajian ini Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah tenangkan hati kita, berikan putra putri yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan ketika kelak wafat nanti kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah jamaah hadir dengan tujuan tolak ilmu taklim rutinan. Yakin para bapak pada hadis Nabi manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu dengan niat tolak ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kaki kita dilangkahkan ke tempat ilmu. Alhamdulillah. Kira-kira kita punya dosa apa Pak? Banyak apa sedikit? Kita hitungnya ya Allah ya Rabbi. Berkah pengajian ini insya Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Bahkan julusu kasa'atan fi majlisil ilmi, duduknya seorang manusia di majelis ilmu beberapa saat, hadir mendengarkan kajian, membuka kajian, taklim, ngaji di depan orang-orang yang lain, bagaikan sholat tahajud semalam suntuk. Subhanallah. Bapak hadir ini punya pahala sholat malam setelah isya sampai subuh, tidak berhenti sholat tahajud. Pernah nggak kira-kira sholat dari isya sampai subuh gak berhenti? Ya Allah, terus sholat sampai subuh selesai, itu kita pahalanya lebih banyak begini hadir di majelis ilmu. Karena kalau ngaji jadi tahu ilmunya. Sholat serajin apapun, kalau tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima, tertolak. Betul nggak kira-kira? Alhamdulillah, duduk hadir lebih baik daripada sholat semalaman. Kita belum pernah sholat semalaman payah. Betul. Sholat tarawih aja yang 20 rakaat, pilih-pilih imam. Siapa imamnya? Cepat nih, senang ya. Atas. Siapa imamnya? Wah, lama ini. Mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian malam hari ini adalah hadis dalam kitab Tarkibul Qaul, kajian tentang berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah berdoa itu apa? Kalau kita meninggalkan berdoa setelah
setelah sholat tidak berdoa, setelah kegiatan baik tidak berdoa, hitungnya setelah sholat aja malas berdoa, apa efeknya kepada kita? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya, tarkud doa maksiatun, meninggalkan berdoa kepada Allah maksiat. Kalau maksiat dosa apa nggak kira-kira? Dosa. Allah nyuruh, ud'uni astajib lakum. Itu Pak ya? Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabahnya. Jadi doa itu ibadah, dikabulkan atau tidak dikabulkan mendapatkan pahala. Enteng Pak, paling enak itu berdoa, sekalipun tidak dikabulkan, Bapak punya nilai pahala, nambah pahala. Kalau sholat maghrib biasanya dipimpin doa sama imam, sholat subuh dipimpin doa sama imam, gitu Pak ya? Rata-rata sholat masjid itu. Sholat isya yang gak dipimpin doa tuh dohor sama asar. Zikirannya diakhiri faqalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Beres. Yang sholat qobliyah, ba'diyah, yang pulang pun jarang, kadang-kadang itu jarang berdoa. Padahal kata Nabi hadirin jamaah rahimahumullah, waktu ijabah doa, waktu mustajab, sa'atun mustajabun mustajabatun ba'da sholatil faridah. Yang enteng-enteng, Bapak masih malas tahajud, masih malas duha, setidaknya setelah sholat fardu angkat kedua telapak tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak meninggalkan maksiat Pak. Kenapa maksiat? Sombong. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan ijabahnya. Amal kita tidak dilaksanakan, itu anjuran, itu perintah, maka diponis kata Nabi maksiatun, maksiat, berarti hukumnya dosa. Sombong. Tapi Ustaz, saya kan nggak pernah berdoa, tapi saya rasa segala keinginan saya terkabul loh. Punya pengen ini ada, pengen beli itu bisa, tapi jangan berdoa. Itu bagaimana Ustaz ya? Ini kalau orang yang berdoa kepada Allah dikabul atau dikabul, itu orang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah, senang Allah, bahagia Allah melihat hambanya yang selalu meminta. Ada orang tidak pernah meminta, tapi keinginannya sudah Allah kasih. Maka bagaimana itu? Memang Allah kasih, tapi Allah ponis orang itu sebagai orang yang sombong karena tidak pernah meminta kepada Allah, dan pemberian Allah itu tidak ada dasar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diridhoi oleh Allah, makanya sulit untuk mendapatkan keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Nabi, Ustaz, saya tak pernah dijabah, banyak doa-doa saya nggak dijabah oleh Allah. Itu bagaimana ya? Pertama, doa yang kita panjatkan Pak tidak diijabah oleh Allah. Jawabannya, Allah akan balas nanti di
itu kalau Allah berikan itu tidak bermanfaat untuk kita. Itu. Misalkan Bapak ingin berdoa ingin jadi orang kaya, sukses, tapi sampai detik ini enggak jadi orang kaya. Mungkin kata Allah, kalau kamu jadi orang kaya, kamu akan seperti Qarun, kamu akan seperti sahabat Nabi yang meninggalnya sampai melupakan zakat kepada fakir miskin. Kalau kamu menjadi orang kaya, kamu tidak akan amanah dengan hartanya, kata Allah. Kamu bisa sombong dan jauh daripada ibadah. Itu satu. Saya pengen mobil, belum dikasih ya. Mungkin kalau Bapak dikasih mobil, itu mobil dipakai gak benar sama Bapak. Tuh kata Allah. Maka diganti kata Allah, tenang, Anda sehat, walafiat, panjang umur. Itulah sebagian daripada jawaban doa-doa yang kita panjatkan, yang tidak Allah berikan secara utuh apa yang sesuai keinginan kita. Jadi gak usah takut. Yang penting berdoa. Kata Nabi, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibadi, ana inda dhannika wa ana ma'aka idza da'awtani. Kata Nabi, tapi ini hadisnya hadis qudsi. Allah yang menyampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita. Ini ucapan Allah, tidak tertulis dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi. Wahai hambaku, kata Allah, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku indah dhannika, aku tergantung pada prasangka kalian. Kalau prasangka Anda buruk terhadap keputusanku, akan aku berikan keburukan. Kalau prasangka kamu baik terhadap keputusanku, akan aku berikan yang terbaik. Masya Allah. Amen. Jadi apapun yang kita dapatkan di hari ini, di hari kemarin, tidak sesuai dengan keinginan kita, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak berdoa, ya Allah ingin diberikan kesehatan, Allahumma sholli ajsadana. Malah dikasih sakit Pak sama Allah. Pernah gak kita begitu? Sedih Pak ya. Kita minta sehat tapi malah dikasih sakit. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman? Inna inda dzonni abdika, berprasangka baiklah terhadap Allah. Oh mungkin kenapa saya dikasih sakit? Minimal ini sakit bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, menjadi kiparat dosa. Nah pasti asal Bapak sakitnya ikhlas, ridho, enggak ngedumel. Kalau sakitnya ngedumel mah kagak ikhlas. Berarti kalau sakit ngedumel, sakitnya tidak pasrah. Itu sakit nyalahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di surga Allah nyiptain surga yang pintunya pintu marot. Pintu marot, orang-orang yang di dunianya meninggal karena sakit, ikhlas sakitnya, walaupun tahunan, pasrah kepada Allah. Hidup saya karena Allah, sakit sehat karena Allah, ini saya sakit karena Allah, pasrah sampai meninggalnya Allah cabut nyawanya, maka di surga akan Allah masukkan melalui pintu marot. Ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau meninggal dalam posisi sakit dulu, ikhlas Pak. Itu sakit bisa menjadi kiparat dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Kira-kira pengen sehat, pengen sakit Pak?
Bingungnya, bingung mereka ini. Kalau meninggal diawali dengan sakit dulu, ikhlas, nih Pak. Nanti itu sakitnya bisa menghapus dosa-dosa kita. Kalau bapak meninggal tanpa sakit, tidur malam, subuhnya lewat, kakak bangun, berarti kan udah sakit dulu. Berarti dosanya tidak hilang, tidak terkaparkan oleh dosanya, oleh sakitnya. Milih mana ini? Sakit dulu apa sehat dulu? Tetap sehat ya Pak ya. Mudah-mudahan berikan sehat oleh Allah dan rajin ibadah. Atau apa sehat juga langsung meninggal. Asal sehatnya rajin ibadah. Itu maksudnya. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Apalagi kalau meninggal dalam posisi tolak ilmu seperti ini hadirin. Man mata fi talabil ilmi mata syahida. Barang siapa yang wafat dalam keadaan majelis ilmu, hadir di majelis seperti ini, meninggal, mata syahida, wafatnya dalam keadaan syahid. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang sakit di rumah, Pak, nih dengan hadis ini jangan berhenti ngaji mah terus ke majelis taklim. Di majelis taklim mudah-mudahan sembuh, berkah pengajian jadi sembuh. Ya Allah ya Rabbi, dibawa ke pengajian kalau mati mereka apa dicekek gitu. Ya Allah ya Rabbi, semoga kita panjang umur ya, amin. Ya Allah ya Rabbal, sampai rajin ibadah, jangan panjang umur doang. Semoga panjang umur dan rajin ibadah. Percuma panjang umur kalau tidak rajin ibadah, berarti tambah dosa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, jadi dalam hadis ini kita selalu dipatok. Apapun yang terjadi pada diri kita, selama kita baik, teruslah berprasangka baik terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, insya Allah. Usaha lagi maju-majunya, tiba-tiba bruk alpur. Berprasangka baik sama Allah. Mungkin ini yang terbaik dari Allah. Begitu kira-kira. Atau mungkin ada nilai usaha saya yang kurang halal. Atau mungkin saya bisnis banyak kebohongan. Kalau terus usahanya lancar dengan kebohongan itu, semakin menumpuk dosa-dosa saya. Bisnisnya haram, tidak Allah tegur, semakin menumpuk itu haram-haram yang kita lakukan. Makanya Allah tegur dengan bisnis yang menurun. Berprasangka baik, itulah jalan pasrah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berdomba. Qala malam yad'u Allah ta'ala yaghdab alaihi. Barang siapa kata Nabi yang tidak suka berdoa kepada Allah, yaghdab alaihi, maka Allah membencinya. Masya Allah. Jadi Allah mah senang dipinta, Pak. Allah senang beda sama manusia. Manusia senang dipinta, pas senang dikasih, Pak. Kita punya tetangga nih, minta terus sama kita. Sekali mah oke, dua kali oke, tiga kali masih dimaafin. Terus minta, puyeng lama-lama Pak ya. Puyeng. Tapi Allah mah ud'uni astajib lakum. Yo kata Allah, minta kepada Tuhan. Urusan dikabulkan, urusan tidak, urusan Allah. Punya pahala. Allah tidak dipinta, sombong kita ya, maka Allah benci pada orang yang tidak pernah berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dakwatul madlumi mustajabatun wa in kana
Kalau orang ada yang didolimi, terus dia berdoa kepada Allah, bainahu wa bainallah laisa hijabun, tidak ada hijab. Jadi kalau orang ada yang terdolimi, berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah. Dalam hadis ini berarti apa? Pelajaran untuk kita, hati-hati kalau ingin mendolimi orang. Orang dolim itu angkat tangannya ke atas, berdoa dengan khusyuk, Allah jawab doanya. Bagaimana kalau mendoakan yang buruk kepada kita? Benar kan kira-kira? Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa. Nah, ittaqu da'watal madlum fa inna tahmilu 'alal ghamam yaqulu wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Kata Nabi, wahai sahabatku, wahai kaum muslimin, takutlah Anda kepada orang-orang yang Anda dolim. Sesungguhnya doanya itu tidak terhalangkan olehku, kata Allah, demi kegagahanku, kata Allah, wa jalali, dan demi keagunganku, la ansurannaka, aku akan menolong kau wahai Rasul, walau ba'dahin, walaupun membutuhkan waktu beberapa saat. Jadi jelas, berhati-hati, jangan usil kepada orang, jangan hasut kepada orang, apalagi dolim. Doanya kepada Allah tidak terhalang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terus, bagaimana cara berdoa yang baik? Kata Nabi, barang siapa yang berdoa tidak diawali dengan sholawat Nabi, antara doanya tidak nyampe ke langit dan tidak nyampe di bumi, ngawang-ngawang itu doa. Jadi berdoa kita harus diawali dengan baca sholawat. Yang lebih afdol lagi, dimulai dengan memuji Allah, ngalam kepada Allah. Hadirin ini, setelah ngalam kepada Allah, sholawat kepada Nabi, diakhiri dengan sholawat, diakhiri dengan memuji Allah. Berarti gini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Itu kalimat-kalimat pujian bagi Allah. Setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang sholawat panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jina biha ilaha. Terus setelah sholawat, hadirin, baru berdoa, minta yang kita inginkan. Jangan lupa, apa doa yang pertama? Kira-kira apa doa yang pertama yang harus kita panjatkan? Doa mengampuni kedua orang tua kita dari Allah Subhanahu. Doa ampunan orang tua. Yang berjasa membesarkan kita siapa? Orang tua. Yang membiayai kita, yang mendidik membina sampai besar, yang rela tidak makan demi anaknya, orang tua. Maka pertama setelah baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ghfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu wajib kita doa baca setelah sholat. Luar biasa. Setelah doa orang tua, barulah doa-doa yang lain. Doa minta rezeki, doa panjang umur. Yang pertama adalah doa kepada meminta ampunan untuk orang tua. Setelah selesai doa,
doa, pastikan doanya Rabbana ighfir lana sana wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat namanya. Setelah itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu itu namanya salawat, walhamdulillah namanya pujian bagi Allah. Jadi Bapak setelah salat jangan gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma ighfirli dzunubi. Jangan. Kalau bisa yang panjang tadi minimal angkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kewajiban itu. Jadi bismillah, alhamdulillah, sholawat, doa kita, setelah doa sholawat, baru alhamdulillah. Itu anjuran para ulama, guru-guru kita berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, dosa. Kita tidak pernah mendoakan orang tua masih hidup atau orang tua sudah meninggal, tetap doanya yang tadi, Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampuni aku, wali walidayya dan orang tuaku, warhamhum dan sayangi mereka, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka menyayangi dari kecil. Kalau orang tua kita masih hidup akan Allah sayangi ketika di dunia, orang tua kita sudah meninggal akan Allah kasih rahmat di dalam kuburnya. Itu maksudnya. Efeknya kita mendoakan orang tua kita tidak pernah putus ketika kita sudah tua. Detik ini anak-anak kita selalu ingat mendoakan kita. Kira-kira didoakan sama anak bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Lihat dalam kitab Al-Ruh, orang tua anaknya banyak, semua hartanya diberikan kepada anaknya, warisan bagikan. Tapi anaknya nggak ada yang paham, nggak pernah mendoakan orang tuanya. Sedih mereka. Harta saya yang begitu banyak, kata orang tuanya dipakai apa sama mereka sampai kagak ingat sama saya. Beda dengan orang tidak punya apa-apa, tapi anaknya pintar berdoa. Setiap sholat panjatkan doa untuk kedua orang tuanya di dalam kubur. Kata orang tua, inilah yang saya harapkan dalam kubur. Oh, berarti kalau kita sering mendoakan orang tua kita, hidup ataupun sudah meninggal, kita juga akan didoakan oleh anak-anak. Itu mah hukumnya hukum alam. Kita pelit sama orang tua, nanti kita punya anak bakal pelit sama kita. Kita baik sama orang tua, nanti kita punya anak, anak kita akan pelit sama kita. Nah, itu hukum alam, hukum karma sebenarnya. Suratullah itu Bapak. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita berdoa itu kembali yang tadi harus ingat, diawali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, doa, sholawat, alhamdulillah. Ini singkatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat banyak, ini yang singkat. Setelah itu baru berdoa, Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya wa kama rabbayani shaghira. Setelah itu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Aja segitu aja. Habis sholat itu baca, habis ngaji itu baca, habis tahajud, habis duha itu baca. Awali dengan doa kepada orang tua. Bahkan kata-kata guru-guru kita, kata guru kita di pesantren, cek ente ngadoa sabenerna teu kudu ngadoakeun hayang bunghar hayang dihemanu, cukup
ente setiap sholat beres Allahumma firli dunubi wali walidayya Allahumma kabar ben sugiro sakitu bae senage Allah akan berkahkan kehidupan anda. Cukup mendoakan kepada orang tua, apalagi Pak orang tua kita doakan dan kita minta yang kita inginkan, insya Allah. Saya mah udah tua Ustaz, umur saya udah 70 tahun. Udah 70 tahun juga setelah sholat jangan lupa mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal. Jangan sampai putus itu. Karena kenapa? Gak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, enteng jadi materinya tentang doa, tapi yang sering banyak ditinggalkan. Apalagi sholat zuhur, setelah asar, setelah isya. Kita setelah sholat angkat tangan sejajar dengan pundak. Nah, nih dengan gini, hadwa man kabaihi. Kata ulama lewat hadisnya, saya pernah melihat Nabi berdoa. Kata sahabat, tangannya mengangkat hadwa man kabaih, sejajar dengan pundak. Begini. Nah, ini yang diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren. Terus, Ustadz saya tidak bisa berdoa. Itu Pak ya, bahasa Arab nggak apa. Boleh nggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh. Asalkan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, dalam sholatnya nggak boleh. Doa kunut saya nggak apa. Allahumma hadina fiman hadait, sedatilah ya Allah tunjukkan kami pada jalan Engkau. Wafina fiman afait, ya Allah sehatkanlah kami. Aku nggak bisa batal sholatnya karena sholat harus dari bahasa Arab. Kalau di luar sholat boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Tapi yang paling afdol berdoa pakai bahasa Arab dan tahu maknanya, tahu aturannya, tahu rukun doa. Rukun doa yang tadi Pak, baca sholawat, baca pujian bagi Allah, ngalam Allah, baca sholawat, doanya sholawat lagi, pujian bagi Allah. Itu rukun doa, nggak boleh ketinggalan. Saya nggak bisa berdoa, maka seling-selinglah berjamaah dengan guru-guru, dengan ustaz-ustaz ke masjid. Insya Allah Bapak Imam mendoakan untuk kita. Apakah sama mendoakan cuma dengan mengaminkan? Sama. Bapak nggak bisa berdoa, tapi dia terus di belakang imam. Imamnya yang berdoa begitu usuk, cukup mengaminkan saja. Bahkan suul ada kalau imam berdoa, kita di belakang ikut berdoa. Imam baca, Allahumma inna nas'aluka, kita juga baca usul ada, dipimpin oleh imam. Kecuali imamnya tidak kita percaya, hadirin. Wah, kayak imam ini kata benar baca doanya masih salah-salah hukumnya nih. Nah, baru Bapak bisa sendiri berdoa sendiri. Oh, berarti jadi imam itu berat. Aku berat tanggung jawabnya. Jangan sampai imam yang dibaca doa apa ya? Kata saya juga katanya. Minimal nih kata guru kita di pesantren, kita tidak tahu itu arti doa, tapi tahu judulnya Pak. Ini doa selamat ini ya. Begitu kan kira-kira ya? Ada judul tuh, doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Oh, ini doa pada umur Allah atau umurona. Oh, ini doa satu jaga kebaratina. Minimal tahu judulnya. Jangan sampai kagak tahu judulnya kita baca doa-doa aja. Itu Pak. Cuma kalau kagak tahu judulnya, kayak anak TK Pak, mau makan, baca doanya pakai doa tidur. Bismika Allahumma ayyuh bismillah. Kan sama-sama doa katanya. Itu salah judul. Gitu. Walaupun sama-sama doa, tapi khasiatnya beda. Sama-sama obat, tapi khasiatnya beda.
bodrek mah buat obat pusing, proma mah obat mah pada sama-sama obat. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari doa maksiat dibenci oleh Allah. Allah menginginkan kita selalu berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang mukmin. Senjata kita apa, Pak? Doa. Jangan lupa senjata kita doa. Kita didolimi, tidak berani melawan, tidak berani membantah karena rakyat kecil. Doakan orang-orang yang terdolim dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah silahul mu'min. Perang Badar, kafir 10.000, muslim 3.000, menang. Kenapa? Doa silahul mu'min, dengan doa senjatanya orang-orang mukmin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terakhir, kalau kita memimpin doa harus paham ada doa untuk sendiri, ada doa untuk umum. Jangan sampai doa untuk sendiri Allahumma hdini biman hadai, padahal kita berjamaah Allahumma hdina. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Biasa itu yang kurang tepat tuh. Padahal dia sedang memimpin doa. Atau Rabbi habli minas sholihin, ya Allah ya Tuhanku, habli berikanlah aku keturunan yang soleh. Kata jamaah amin. Kata jamaah yang paham, itu kan doa buat sendiri. Doa untuk sendiri kok dibaca untuk semuanya. Bagaimana itu kata ulama? Makruh, bahkan dolim, jelek, diaminkan oleh jamaah. Jamaah sudah angkat tangan, doanya mendoakan diri sendiri. Itu makruh, kurang bagus, bahkan jangan dilakukan. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, doa untuk sendiri, doa untuk semua diganti domirnya dengan kalamit jadinya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid nas'aluka, ya Allahumma inna as'aluka, ya banyak. Makanya mimpin-mimpin tahlil, mimpin-mimpin doa di hajatan-hajatan, kalau ada yang paham dengan ilmu agama, alhamdulillah dia yang paham untuk membacakan doa. Karena harus maksimal dalam membaca doa. Saya nggak pesantren Pak Ustadz, nanti saya nggak boleh mimpin doa. Boleh, tapi belajar dulu doa yang benar yang mana, gitu. Bacain kepada ahlinya. Ustadz, saya nggak pesantren tapi suka dipercaya mimpin doa nih. Bagaimana ya? Kasih tahu. Oh ini doa ini kalau bersama begini, kalau sendiri begini. Hadirin jamaah rahimakumullah, walaupun singkat mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum tutup kalau ada pertanyaan. Ya, baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh guru kita, oleh Ustaz kita. Ya, barangkali sewaktu kurang lebih 3-4 menit, mungkin ada jemaah ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, Pak Widodo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan doa Pak Ustaz ini, Iya. tadi kan dikatakan bahwa kalau orang dizalimi itu doanya itu dijawab. Jadi ada dijawab. Ini kira-kira ini hanya berlaku untuk istilahnya sesama muslim saja atau bisa ini gitu, bisa ke non muslim atau bisa juga kita dari non muslim dengan doa. Sebenarnya tadi hadisnya ada, cuma karena waktunya ini di bawah ada tepat itu hadisnya. Walau kana madluman fajirun, walaupun yang kita dolim pertama orang yang fajir. Fajir itu jarang sholat, jarang
ahli maksiat. Kita dolim tanpa salah, kita dolim tanpa haknya. Dia berdoa, kata Allah, akan aku ijabah. Kan dia maksiat, itu maksiat urusan dia pribadi, tetapi dolim gara-gara kamu. Walau karena kafirun, walaupun kafir, ada orang non muslim, kita dolim sama dia. Lah, bukan muslim inilah, kita nggak usah dipikirin dia mah. Apa lanjutin aja, kita dolim dia. Walau karena kafir, ketika dia meminta kepada, kalau bahasanya mungkin dia keyakinannya kepada Tuhan yang lain, tapi kan tetap yang menijabahkan Allah ya Pak ya. Iya kan, keyakinan dia aja kepada yang lain, tetapi ketika dia terucap dalam lidahnya, akan Allah keluarkan ijabahnya untuk orang yang non muslim tadi. Begitu kira-kira. Jadi dolim itu sangat dilarang untuk orang sesama ataupun non muslim yang ada sekitar kita. Atau apalagi itu muslim daripada kita di seberang sana, ya Pak, di Palestina apa ya? Ya, lama sekali. Ya, cukup Pak. Ya, baik, ada yang lain? Ya, nggak ada? Nggak ada ya? Cukup. Oh ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk susunan doa itu gimana kalau ada yang permulaan istighfar dulu Pak? Oh iya. Lebih abdul atau Lebih abdul apa enggak dengan istighfar? Lebih abdul sebenarnya. Tapi itu ketika waktunya panjang, gitu kan. Istighfarnya kan ada yang astagfirullahaladzim, ada yang wa'fu anna ya karim, itu sama aja tuh. Wa'fu anna ya karim, ya Allah yang mulia ampuni kami. Ada astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami. Nah, itu bagus apa enggak? Itu bagus, tetapi tidak memasuki rukun doa. Karena kalau kita waktunya panjang selesai, atau lebih bagus minta waktu kepada Allah kita meminta. Kita juga sama Ya, bagus cukup Pak ya. Ada lagi? Biar lengkap tidak bosan saya. Misalnya gini Pak, ini terkait dengan doa juga ya. Kita biasa sholat Jumat di masjid-masjid yang lain, ya kan? Juga biasanya Pak Imam setelah salam, karena ada yang langsung baca Fatihah, langsung doa. Kemudian ada juga yang membaca ayat kursi 3 kali, ada yang baca Al-Ikhlas 3 kali, dan sebagainya. Sementara kita karena sudah terbiasa di salat kita zikir dulu, kita zikir. Kita ikut dengan doa yang dipimpin oleh Pak Imam tadi. Itu apakah kita ikut dalam doa itu? Nah, itu gimana? Apakah kita tidak termasuk dalam apakah kita tidak diikutkan? Apalagi kalau di dalam masjid. Kalau kita sedang pikir, imam baca doa gitu ya, karena kan imamnya kalau kan ini, itu sebaiknya ikut doa dulu, mengaminkan. Siapa tahu khotibnya itu memang benar alim, pas ada waktu ijabah minta kita aminkan, wah luar biasa, kita kebagian apa yang dia minta. Setelah itu barulah kita berpikir, itu kira-kira. Karena kita husnudonnya begini, oh itu khotib imam alim pasti insya Allah rajin ibadah. Sementara kita juga rajin ibadah mungkin, tapi keilmuan kita kurang alim. Nah begitu kira-kira. Lebih baik ikut dulu berdoa amin, lalu teruskan. Kecuali tadi tuh, berdoanya juga benar bacaannya. Karena begitu Pak Gede ya, nah itu pakai kelas, itu gimana salah? Itu terserah itu mah. Lebih baik berdoa sendiri aja menambahkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara.
اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربتنا في ديننا اللهم يا الله لا تدع لنا من بعده ذنبا إلا غفرته ولا حقا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.